Halo sahabat trader, selamat datang di analisa harian XAUUSD untuk tanggal 26 Januari tahun 2006. Hari ini, perhatian kita tertuju pada beberapa data ekonomi utama. Di Eropa, Jerman akan merilis data Ifo Business Climate yang bisa memberi petunjuk tentang kondisi bisnis di zona euro. Sementara di Amerika, pesanan barang tahan lama atau durable goods orders akan dirilis, yang menjadi indikator penting untuk kekuatan sektor manufaktur AS. Data-data ini akan berdampak pada sentimen pasar global, yang akhirnya mempengaruhi pergerakan dolar AS dan emas. Penting untuk diingat, semua konten yang disampaikan di sini bersifat edukasi dan analisis pasar semata. Tidak ada ajakan untuk membuka posisi trading tertentu. Keputusan akhir dan tanggung jawab penuh ada di tangan Anda masing-masing sebagai trader. Selalu pertimbangkan manajemen risiko yang baik sebelum mengambil keputusan. Mari kita lihat kalender ekonomi hari ini. Event utama jatuh pada sesi Eropa dan Amerika malam nanti. Data Ifo Business Climate dari Jerman yang dirilis jam 5 sore WIB akan menunjukkan optimisme atau kekhawatiran pelaku usaha di sektor terbesar Eropa. Data yang lebih buruk dari prediksi bisa menekan euro dan secara tidak langsung berpotensi menguatkan dolar AS yang biasanya memiliki korelasi negatif dengan emas. Sementara itu, di malam hari sekitar jam 10.30 WIB, data pesanan barang tahan lama AS akan dirilis. Data ini mengukur aktivitas manufaktur dan angka yang kuat biasanya akan mendukung penguatan dolar AS. Keduanya akan menjadi bahan pertimbangan sentimen pasar sebelum merilis data penting di minggu mendatang. Satu narasi makro utama yang saat ini mendominasi pasar adalah sinyal dari Federal Reserve Amerika Serikat. Di tengah laporan terbaru, Fed menyiratkan kemungkinan mereka akan menghentikan sementara kenaikan suku bunga. Alasannya adalah tanda-tanda perlambatan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ini adalah sinyal yang cukup penting, karena menunjukkan sikap bank sentral yang lebih hati-hati, mencoba menyeimbangkan antara pengendalian inflasi dan dukungan untuk pemulihan ekonomi. Untuk emas, sinyal dovish seperti ini cenderung mengurangi tekanan naik pada imbal hasil obligasi, sehingga bisa mengurangi daya tarik dolar dan berpotensi menjadi angin segar untuk pergerakan emas. Narasi kedua yang patut kita perhatikan adalah mengenai pergerakan imbal hasil obligasi pemerintah AS. Baru-baru ini, yield obligasi 10 tahun AS tercatat turun secara signifikan. Penurunan ini terjadi di tengah optimisme bahwa ekonomi AS masih cukup tangguh untuk menghadapi tantangan saat ini. Investor tampak mulai memperbaiki penilaian terhadap risiko, yang menyebabkan permintaan pada aset pendapatan tetap meningkat. Untuk emas, yield obligasi yang turun secara teori mengurangi biaya peluang untuk memegang emas yang tidak menghasilkan bunga. Namun di sisi lain, yield yang lebih rendah ini juga bisa memberikan momentum untuk aset berisiko lainnya, sehingga mempengaruhi sentimen keseluruhan pasar. Narasi makro ketiga yang memberikan dampak global adalah data ekonomi Cina yang mengejutkan. Data terbaru menunjukkan output manufaktur dan angka ekspor Cina lebih kuat dari perkiraan analis. Kekuatan ekonomi Cina ini memberikan keyakinan bahwa pertumbuhan global mungkin lebih tahan dari yang diperkirakan. Dalam konteks emas, data positif dari Cina ini bisa mengurangi permintaan akan aset lindung nilai, sehingga menekan harga emas. Namun di sisi lain, pertumbuhan yang lebih kuat juga bisa berarti permintaan terhadap komoditas, termasuk emas industri, yang memberikan nuansa lain bagi pergerakan harga. Mari kita evaluasi pergerakan dolar AS melalui indeks dolar atau DXY. Dari data candle yang tersedia, DXY tampak mengalami penurunan yang cukup tajam dalam beberapa hari terakhir. Pergerakan ini terlihat dari level tertinggi di sekitar 99.4 menuju ke area 97.5 pada candle terakhir. Penurunan ini mengindikasikan pelemahan dolar AS terhadap sekeranjang mata uang utama. Untuk emas, korelasi negatifnya dengan dolar AS berarti pelemahan dolar biasanya menjadi angin baik untuk pergerakan emas. Namun, kita perlu waspada, apakah pelemahan ini akan terus berlanjut atau akan ada koreksi. Selain DXY, kita juga perlu melihat imbal hasil obligasi pemerintah AS jangka 10 tahun, atau US 10 year. Dari data candle terbaru, yield-nya tampak bergerak dalam kisaran yang sempit, sekitar 4% 23 hingga 4% 25. Pergerakan yield yang relatif stabil ini menunjukkan investor sedang menunggu arah kebijakan moneter yang lebih jelas. Untuk emas, imbal hasil yang stabil ini biasanya menciptakan kondisi yang netral. Namun, jika yield ini kembali bergerak naik,
bisa memberikan tekanan karena meningkatkan biaya peluang untuk memegang emas. Sebaliknya, jika yield turun, bisa memberikan ruang bagi emas untuk bergerak lebih tinggi. Demikian analisa harian XAUUSD untuk tanggal 26 Januari tahun 2006. Ingatlah bahwa semua pembahasan di sini adalah untuk tujuan edukasi dan pemahaman pasar. Trading forex dan komoditas melibatkan risiko yang signifikan, dan Anda harus melakukan riset serta pertimbangan mendalam sendiri sebelum mengambil keputusan transaksi. Jaga selalu manajemen risiko Anda. Sampai jumpa di analisa berikutnya.